dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya Selin. Saya akan membawakan HI Compact News sepekan ke depan. Check this out. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Selamat datang bagi jemaat yang baru bergabung di ibadah online kita. Ditunggu kehadirannya di minggu yang mendatang. Welcome to our online service. Puji Tuhan, pada tanggal 8 Maret yang lalu telah diadakan baptisan air yang pertama bagi gereja kita. Berikut highlightnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Mengikuti himbauan dari pemerintah dan Bapak Gembala Sidang kita, maka semua kegiatan ibadah ditiadakan sementara waktu sampai pemberitahuan lebih lanjut. Untuk ibadah online, kami akan menyediakan link beberapa minggu ke depan melalui channel YouTube dan medsos gereja. Himbauan dari Bapak Gembala, Ketuaku dan semua anggotanya, serta seluruh jemaat, untuk bersama kita ambil waktu berdoa di rumah masing-masing dengan pokok doa sebagai berikut. Pokok doa. Pertama, berdoa berantai untuk menghancurkan roh ketakutan, kekhawatiran yang sedang melanda Indonesia karena COVID-19. Kedua, doakan pemerintah agar dapat mengatasi bencana sehingga dapat dituntaskan tanpa makan korban yang lebih banyak. Ketiga, doakan para pemimpin rohani, pengerja dan jemaat agar terlindung dari tulah COVID-19. Empat, doakan jiwa-jiwa agar melalui ini mereka dapat mencari Tuhan lebih lagi. Amin. Demikian HI Compact News pekan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat
tahu Tuhan dalam setiap langkah kami Tuhan beserta kami. Tidak pernah Engkau tinggalkan kami sedikit pun Tuhan. Kami tahu Tuhan dalam perkara-perkara susah itu tetap ada Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan memberi penuntunan, jalan keluar bagi kami semua Tuhan Yesus. Karena Engkau ajaib dan sungguh ajaib bagi kami. Oh, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari jemaat naikkan pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan. Mari bersama-sama katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Shalom, jemaat dimanapun Anda berada. Saat ini saya ingin menyaksikan apa yang saya alami kira-kira sebulan yang lalu. Dan keadaan ini berlangsung sampai hari ini. Ya, di saat-saat seperti ini banyak orang menjadi begitu takut. Serasa kematian ada di mana-mana, mengintai setiap orang. Kita menjadi cemas dengan keadaan yang tidak menentu.
Dan saya sendiri merasakan dampak dari keadaan ini. Semua pelayanan saya sampai bulan Juli dibatalkan. Anak-anak saya yang sudah kerja dirumahkan. Apalagi anak saya yang bekerja di travel agent, dia mengalami PHK karena perusahaannya kolaps. Biasanya saya sibuk terus pergi pelayanan kemana-mana, hampir tidak ada waktu untuk keluarga. Tapi saat ini saya bisa mendampingi anak-anak, mendampingi mereka, memberikan mereka kekuatan. Kami semua diam di rumah, keluar hanya kalau terpaksa. Dan Selasa malam, tanggal 24 Maret, saya bersama anak saya yang bungsu, Andika, menyelesaikan streaming untuk ibadah Paskah, dan ini direkam ya. Rencana masih ada satu pelayanan yang harus saya selesaikan, yaitu hari Minggu tanggal 29 Maret saya harus memimpin pujian dalam ibadah live streaming. Ya, saya sangat bersyukur dalam keadaan sulit seperti ini, ketika gereja-gereja tutup, semua pelayanan batal, tapi Tuhan masih mempercayakan kepada saya pelayanan, walaupun dalam bentuk yang tidak biasanya ya. Nah, tapi ternyata Tuhan punya kehendak yang lain. Keesokannya setelah malam saya merekam ibadah streaming untuk Paskah, yaitu hari Rabu siang tanggal 25 Maret, saya menemani anak-anak yaitu Ivan dan Andika untuk delivery makanan, minuman, dan beberapa barang. Ya, karena di saat sulit seperti ini, kami belajar berkreasi untuk bisa mendapatkan penghasilan. Namun di dalam perjalanan pulang dari rumah tempat kami mengantarkan barang-barang itu, ketika saya berjalan bersama anak-anak, saya ketinggalan di belakang jalannya, mau masuk ke mobil, ternyata saya salah mobil orang. Nah, anak saya lihat, dia bilang, waduh mama salah mobil lagi itu. Saya kaget, saya bilang, oh iya ya, saya salah mobil orang ya. Lalu saya dari trotoar itu, saya turun ke jalanan. Nah, ketika itulah saya tersandung sehingga saya terjatuh, terjerembab di trotoar, di mana tangan kiri menahan kepala saya yang mencium aspal. Nah, pergelangan tangan kiri saya lihat ini udah pasti patah. Lalu saya merasakan ada ya darah mengalir dari bibir saya yang pecah. Lalu ya kaki saya luka-luka begitu. Saat itu terpaksa kami bertiga, saya dengan anak-anak, harus pergi ke rumah sakit. Di mana tempat itu yang seharusnya sangat kita hindari di dalam situasi seperti ini ya, banyak virus. Lalu saya masuk ke UGD, kemudian di ronsen. Nah, hasil ronsen menunjukkan pergelangan tangan kiri bukan hanya patah, tapi juga remuk dan serpihan tulang itu masuk ke dalam sendi dan tulang rawan, sehingga harus dioperasi, tidak bisa hanya digips. Tapi karena tangan saya sudah langsung bengkak, dokter tidak bisa mengoperasi. Jadi dokter mengharuskan saya untuk menginap di rumah sakit untuk diinfus obat itu untuk menurunkan bengkaknya. Dan kalau sudah tidak bengkak akan dioperasi. Ternyata baru lusanya, yaitu hari Jumat, bisa dioperasi. Dan saya sangat kaget, biayanya sangat besar. Di mana asuransi yang saya ikuti hanya mengcover sebagian saja, kurang dari 30%. Tapi untuk itu ya saya masih bersyukur ya, masih ada yang diganti begitu. Ya, dalam keadaan seperti ini masih ada begitu banyak syukur kepada Tuhan.
saya sempat bercanda sama anak-anak. Untung ya yang Mami alami ini bukan si corona itu, tapi ya si patah itu. Walaupun itu dan patah itu dan hanya di tangan kiri, sehingga tangan kanan masih bisa ketik-ketik WhatsApp dengan satu jari tangan kiri begini. Ya, jadi bukan corona yang datang tapi patah ya. Patah pun itu hanya tangan kiri, sehingga masih bisa pakai tangan kanan mengerjakan sesuatu begitulah. Dan saya bilang juga untung waktu itu anak-anak ada bersama dengan saya. Waktu saya jatuh mereka yang mengangkat saya, menggendong saya. Nah biasanya saya itu selalu jalan kemana-mana tuh sendirian. Bayangkan hari gini kalau jatuh di jalanan itu pasti dikira orang wah itu corona nih. Dan pasti tidak ada yang berani nolongin, ngangkat begitu. Ya pokoknya masih banyak syukur dah dan rasa beruntung begitu. Saya bilang, tangan boleh patah, tapi semangat tidak boleh patah. Amin. Terpujilah Tuhan, Dia sungguh baik dan selalu baik. Puji Tuhan, hari Jumat tangan saya berhasil dioperasi dan semua berlangsung dengan baik, lancar atas pertolongan Tuhan Sang Penyembuh. Tuhan Yesus yang baik, sungguh baik dan selalu baik juga telah menyatakan kebaikannya melalui perhatian dan doa, bahkan donasi dari sahabat dan teman-teman yang mengasihi saya. Sehingga ketika saya keluar dari rumah sakit, semuanya bisa tercover. Operasi saat itu berjalan 3 jam dengan lancar. Selesai operasi dokter kasih tahu anak-anak saya, karena saya waktu itu belum sadar, masih dalam pengaruh bius. Dokter mengatakan tangan saya parah banget, udah kayak tahu. Bayangin saudara, tangan saya itu kayak tahu katanya, dipegang tuh lembek-lembek begitu. Jadi itu lebih parah dari osteoporosis ya, sehingga makanya mudah sekali patah sampai remuk begitu. Akhirnya tangan saya, pergelangan tangan itu tulangnya diganti dengan titanium. Oleh sebab itu biaya operasinya dan penggantian itu sangat mahal. Nah, Jumat operasi, Sabtu sore tanggal 28 Maret, saya sudah dipulangkan ke rumah. Puji Tuhan, karena dokter bilang belum ada pasien yang pulang sehari sesudah operasi seperti itu. Tapi karena dokter melihat saya cukup kuat, ya mungkin maksudnya kuat nahan sakit gitu ya. Dan kondisi pasca operasi, setelah operasi itu baik, tidak ada pendarahan dan tidak ada infeksi. Nah jadi karena situasi di rumah sakit kurang aman untuk kesehatan saya dan juga untuk anak-anak keluarga yang menjaga, makanya ya maklum di situ banyak virus ya, makanya saya dipulangkan ke rumah. Di rumah tentunya saya merasa lebih nyaman, dekat dengan keluarga. Kalau tangan ini, aduh rasanya cekot begitu. Tapi nggak apa-apa, masih bisa ditahan ya. Dan saat ini keadaan tangan saya sudah lebih baik. Jari-jari sudah bisa ditekuk, walau masih sulit untuk digunakan ya. Tidak ada tenaga, kalau dipaksakan itu malah terasa sangat ngilu dan sakit. Ya saya rasa perlu latihan setiap hari. Dan saya percaya tidak lama lagi tangan saya akan dipulihkan kembali ya, amin. Oleh sebab itu sekali lagi bahkan tiada henti saya memuji Tuhan. Karena ada begitu banyak syukur dalam kebaikan dan kasih Tuhan di tengah kesulitan yang saya rasakan. Semoga badai corona COVID-19 segera berlalu. Seiring tangan saya yang semakin dipulihkan dan saya bisa kembali melayani dan beraktivitas seperti semula. Amin. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta.
revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. For now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Shalom semuanya. Pada saat COVID-19 menjadi pandemi, kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial. Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Kita harus banyak berdoa agar krisis ini tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan krisis sosial. Pada tanggal 17 April 2020, SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19. Sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan.
dan hanya 5% mengatakan kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77%, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15% lainnya warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik. Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. 7 murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu, mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba dari darat ada suara yang berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dengan kesal mereka menjawab, "Tidak ada." Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan." Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal karena alasan pertama, hari sudah siang. Mencari ikan di Danau Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter. Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal. Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam. Tetapi mereka taat kepada suara itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi? Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Baru setelah itu mereka sadar
bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus. Pada masa kesesakan, biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka tetap bisa membedakan bahwa ini suara Tuhan, meskipun samar-samar. Suara ini adalah suara yang sering dia dengar, yang memberi tuntunan, memberitahu apa yang harus dilakukan. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ada 3 macam suara. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati kita. Yang ketiga, suara iblis. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita, kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible, bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui nubuatan, bisa melalui penglihatan, bisa melalui mimpi, bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita, dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa kita akan tahu kalau itu suara Tuhan, kalau hidup kita intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan dimulailah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya, tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan menuntun melalui pemimpin rohani, yaitu gembala jemaat. Kepada para pemimpin jemaat, Roh Kudus menuntun untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga gembala jemaat atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya. Hal yang seperti inilah yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan.
Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya, pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya. Karena saya percaya, saya perkatakan tuntunan itu. Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi. Tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun dengan tuntunan Tuhan, saya berkata bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya, tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada 2 kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama, memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Banyak yang mempunyai pengertian, sekali lagi saya mau katakan, banyak yang mempunyai pengertian bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang, bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi. Pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan, janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya. Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan, bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya, maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda Sarfat untuk melakukannya. Tetapi yang jelas, janda Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia, bahwa
tepung dan minyak tidak berkurang sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan. Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambahi hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi di mana saya bingung, besok mau makan apa ya? Mungkin hal seperti ini yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan mulai bisa menabung. Pada suatu hari Pak Rahim, seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga, datang ke rumah saya. Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim, istri saya, Ibu Hermin, memanggil saya untuk masuk menemuinya. Saya masuk. Dan dengan gemetar, Ibu Hermin berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan. Ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30.000. Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30.000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh, ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami akan taat Tuhan. Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim. Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim, langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya 30.000. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30.000, langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya, meminta uang kepada Tuhan sebesar 30.000 untuk membiayai 6 pendeta yang dari desa yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan, yang uangnya pas-pasan dan kadang-kadang masih kekurangan, kenapa tidak minta kepada yang kaya? Tuhan hanya mengingatkan saya kisah tentang janda Sarfat tadi. Saya percaya, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Salah satunya karena saya melakukan itu. Mari, hari-hari ini kita akan bersatu melawan COVID-19 dan menabur untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok.
Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari, saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Dengan melakukan itu, kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan, sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian. Semakin hari, perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Aku percaya melalui semua peristiwa ini, aku akan makin serupa dengan gambar Yesus. Yang berarti aku menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, goal kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga yang merupakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, kami hanya melihat hari-hari ini krisis ekonomi sudah melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin ada banyak anak-anak-Mu yang kena dampak ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kunci supaya kami keluar dari masalah ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau anak-anak-Mu semua ini melakukan apa yang Kau suruh kepada kami hari ini, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan keluar dari krisis ekonomi ini. Mereka bukan hanya cukup, tapi malah mereka akan berkelimpahan di dalam segala hal. Terima hidup berkelimpahan. Terima kelimpahan. Terima. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar
Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami boleh memuji memuliakan-Mu hari ini Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biar Roh Kudus memberi kekuatan pada setiap kami, bukan hanya menjadi pendengar tapi menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang ibadah online Tuhan hari ini. Kami percaya firman menjadi kekuatan penghiburan bagi setiap kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, tambah-tambahkan hikmat pengertian pewahyuan. Bahkan pakai lebih dahsyat lagi ya Tuhan, melalui kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan. Dan Kau memberkati mereka, baik mereka yang masih bekerja di luar rumah, baik mereka Tuhan yang bekerja di dalam rumah. Tuhan memberkati, menyertai, berikan sukacita, damai sejahtera, berikan kekuatan ya Tuhan. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah, jagai dan malaikat-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat seluruh pengerja-pengerja-Mu ya Tuhan. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Kami bersyukur buat gembala kami Pak Isang, istri dan anak-anak menantu cucunya Tuhan. Pak Sony Waplos sebagai gembala CK9, istri dan anak-anak menantu cucu mereka. Pak Niko dengan 4 wakilnya Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani kami. Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, bahkan memakai mereka semua Tuhan. Jadi pemimpin-pemimpin rohani menjadi teladan yang baik Tuhan. Persiapkan umat yang layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Berikan visi, misi, rencana-Mu nyatakan atas mereka, dan mereka berjalan dalam tuntunan visi yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat bangsa negara kami. Apapun yang terjadi atas Indonesia, kami percaya Tuhan, semua seizin Tuhan. Damai sejahtera, kebaikan, kemurahan Tuhan melimpah-limpah atas Indonesia. Bahkan kami percaya berkat-Mu melimpah atas Indonesia. Lawatan-Mu terjadi buat Indonesia Tuhan. Bahkan Indonesia dimenangkan bagi Tuhan. Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, dan seluruh pejabat pusat sampai daerah. Tuhan, urapan-Mu turun atas mereka, memberikan hikmat, pengertian, bijaksanaan dalam mengambil keputusan apapun Tuhan. Dan semua datang daripada Tuhan, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memenuhi mereka dengan roh takut dan gentar akan Tuhan. Bungkus bangsa kami Indonesia dengan kuasa darah-Mu, jaga dan malaikat-Mu. Perlindungan-Mu sempurna atas bangsa kami. Kami bersyukur buat Bekasi. Sejahteraan Tuhan, berkat-Mu turun buat kota kami Tuhan. Berkati kota kami Bekasi. Lawat kota kami Tuhan. Pulihkan Bekasi. Bahkan Bekasi dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat segala kebaikan, kasih, anugerah dan pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami siap menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai, sejahtera, berkat-berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa yang dinyatakan dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis, yang luar biasa dahsyat melalui Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita melalui yang permai. Dalam nama Yesus, semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.